Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Senang sekali pemirsa, saya Aka Ahmad hadir dalam program kesayangan kita, Penyejuk Kalbu. Masya Allah, luar biasa. Saya kembali hadir bersama dengan MT Ar-Rahman. Tepuk tangan dong. Iya, Masya Allah, luar biasa. Selain dengan MT Ar-Rahman, tentunya saya juga ditemani oleh narasumber yang seperti biasa nanti akan ada interaktif dialog bersama saya dan juga MT Ar-Rahman, yaitu Ustadz Deden Nugraha. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ude hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu sehat ya ibu-ibu dan juga selalu semangat. Kalau dilihat-lihat kayaknya saya lihat ini ibu-ibu dari MT Ar-Rahman ini lagi berbunga-bunga, lagi berbahagia. Kenapa? Karena dilihat dari warnanya yang ceria nih. Ceria, kerudungnya ya? ini warnanya sangat girly nih ya. Jadi kayaknya seorang kembang perawan gadis gitu ya, tengah berbahagia berbunga-bunga dengan warna pink ya. Kalau saya lihatnya kayak kumpulan grup JKT 48 sama Cherry Bell nih ya. Oke. Nah pemirsa, hari ini satu topik yang akan kita bahas yaitu tentang etika menghormati tamu. Masya Allah, kita sudah berapa kali ya kita ke MT Ar-Rahman ini? Ini sudah ketiga kali ya? Ada, betul. Ya, ketiga kali ya saya bertamu ke MT Ar-Rahman. Alhamdulillah luar biasa, datang ke sini dari mulai saya lapar sampai kenyang. Masya Allah. Masya Allah sekali ya, ini etika menghormati tamunya luar biasa ini. Luar biasa. Nah, kita akan cari tahu pemirsa, bagaimana sih kalau misalkannya kita kedatangan tamu di rumah harus seperti apa? Apakah kita kalau ada tamu langsung beres-beres, rumah kita harus terlihat rapi? Atau memang kalau ada tamu ya udah biasa aja gitu, nggak usah bikin ribet kita. Nah gimana ya, silakan Ude. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu juga pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tema kali ini adalah etika menghormati tamu. Manusia ini adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa dilepaskan dengan pola berinteraksi satu sama lain. Bertamu ataupun mengunjungi saudara, keluarga, tetangga adalah salah satu di antaranya ya, sebagai upaya kita untuk menghubungkan silaturahim. Nah, dalam Islam ternyata kita memiliki aturan saat bertamu ataupun menghormati tamu. Aturannya apa? Etikanya apa? Yang pertama adalah sambutlah tamu dengan sebaik mungkin. Jadi saat ada orang yang datang ke kita, bertamu, mengunjungi rumah kita, maka sambut dengan sambutan yang terbaik. Yang kedua, kita ingat dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyambut tamu ya. Ini diungkapkan di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 24 sampai dengan 27. Ketika Ibrahim alaihissalam didatangi tamu, yang ternyata tamu-tamunya itu adalah malaikat-malaikat. Nah, ketika datang, kemudian apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Beliau kemudian pamit, pergi ke belakang, gitu ya. Disebutkan di sini, maka ia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar lalu dihidangkan kepada mereka. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat begitu memuliakan tamu, gitu ya, dengan menyediakan hidangan makanan. Yang berikutnya, etika bertamu itu adalah hormatilah tamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hormatilah tamu." Ya. Yang berikutnya adalah hak bertamu 3 hari. Hak bertamu 3 hari. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya dengan keistimewaannya. Mereka berkata, apakah keistimewaannya ya Rasulullah? Sabda Nabi, siang dan malamnya, dan menghormati tamu itu 3 hari. Kemudian selebihnya itu merupakan sedekah. Yang berikutnya, etika bertamu jangan menyusahkan pribumi. Ece abdi teh ka dieu teh asa hoyong daging onta. Aduh menyusahkan pribumi, gimana cari daging onta di Bandung gitu ya. Jadi asa kumaha Kak? Jadi ya, tapi ada juga yang bertamu biasanya bawa perbekalan sendiri udah. Oh, kreatif. Iya, jadi dia misalkan mau bertamu ke Bandung ya.
Nah, dia dari Tasik itu biasanya bawa makanan sendiri. Ini adalah cerita saya sendiri. Jadi memang saya punya saudara dari Tasik, saudara saya. Biasanya kalau bertamu ke rumah saya, dia bawa makanan sendiri. Alhamdulillah. Jadi hemat Aslinya. dana ya, ekonomi ya. Iya, jadi kata dia kan bilang ke ibu saya Ya. Ece teu yang masak, tos abi anaknya lira kantun nuang. Bagus ya. Bagus, Jadi kita ya. memang tidak boleh menyusahkan pribumi. Yang berikutnya adalah sambutlah tamu dengan wajah yang cerah. Ingat dengan 5S. Senyum. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Wajah yang cerah, ya kita kemudian berikan sambutan yang terbaik. Ada yang bisa saya banting gitu ya? Ada yang bisa saya Assalamualaikum bantu? biasanya kan. Tok tok Iya. tok assalamualaikum. Jamadud gitu ya, baeur gitu Nggak kan. boleh. Karena wajah ceria ini disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Ya'la, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian tidak bisa membuat senang seluruh manusia dengan hartamu, tetapi salah seorang dari kamu bisa membuat senang mereka dengan bermuka manis dan baik akhlak. Senang ya Bu kalau kita bertamu, belum apa-apa kita belum disuruh masuk udah dikasih senyuman ya. Masya Allah, apalagi pulangnya dikasih Oleh-oleh. itulah. Tapi terkadang memang betul ya, udah kalau kita ngebahas tentang bertamu ini, nah Ya. ini ada fenomena juga. Kalau misalkan kadang orang di rumah itu biasanya pakai pakaian yang terbuka misalnya. Tiba-tiba ada tamu nih. Kadang kalau saya sendiri biasanya kalau memang misalkan ya lawan jenis itu kan, biasanya ngelihatnya agak kurang nyaman sebagai tamu. Iya. Ada kan misalkan dia ya pakai baju terbuka aja gitu di rumah ini. Nah, itu gimana sih? Udah sebaiknya gitu. Ya sebaiknya tentu harus pakaian yang sopan, yang rapi gitu ya, yang syar'i. Itu yang terbaik. Oke. Dan jangan lupa ketika kita bertamu itu balaslah kebaikan saudaramu. Jadi saat kita bertamu, saat kita berkunjung, saat kita diberikan kebaikan, maka yang terbaik itu adalah memberikan balasan. Balasan yang terbaik itu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, sesungguhnya seseorang apabila masuk ke rumahnya lalu ia makan makanannya dan minum minumannya, kemudian mendoakan untuk kebaikannya, itulah balasannya. Jadi jangan lupa kita mendoakan kebaikannya Bu ya. Saat ibu bertamu kepada saudara, kepada teman siapapun, maka doakan kebaikan. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah mereka pada rizki yang baik yang Engkau berikan pada mereka, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Nah, ini yang mungkin sebagian di antara kita kadang lupa ya. Harus mendoakan kebaikan, mendoakan keberkahan untuk orang yang sudah menjamu dan memuliakan kita. Oke, jadi memang kalau kita ngasih suguhan itu sebetulnya tidak ada yang sia-sia udah ya sebetulnya ya. Ya kadang kan kita misalkan ibu-ibu di sini ya pengalaman mungkin bertamu ke rumah dia mah nggak cai-cai acan gitu kan, nggak dikasih minum-minum acan. Ini gitu. masuk pada bahasan berikutnya, jangan menganggap remeh jamuan dari pribumi. Wah, ternyata ada ininya ya, ada aturannya. Begitu kan Bu ya? Pernah ngalamin nggak Bu nih di sini? Ada nggak? Saya meeting sampai Cileunyi, ya Allah nggak dikasih minum. Oh, sampai curhat. Meeting nggak Cileunyi curhat. Allahu Akbar ya, sampai saya beli sendiri ini minum. Akhirnya saya sekarang selalu bawa tumbler kemana-mana, ya, karena takutnya diberi minum. Pantesan air galon di sini udah mulai kering. Oh, iya. Tadi bawa tumbler kan? Hari ini enggak, karena di hari sini ini kan memuliakan tamu. Masya Allah. Ayam meren. Oke ibu-ibu, penyejuk Bu. Insya Allah membuat hati kita semakin sejuk. Ya, ini makin luar biasa pembahasan kita pemirsa tentang etika terhadap tamu ini ya. Untuk itu nanti akan saya lanjutkan perbincangan di hari ini setelah jeda pariwara berikut ini.